Mari kita koreksi keyakinan kita. Sekali lagi saya menghimbau, siapapun yang bicara agama, apalagi menyangkut akidah, bicaralah dengan bahasa Arab, dengan referensi Al-Quranul Karim, Sunnah, kemudian referensi dari para ulama yang ahlinya. Di video itu Anda menyatakan, kalau ingin membahas akidah, pastikan kalian itu berbahasa Arab. Ini kalimat yang lucu. Jadi mana ketika saya membuat video seperti ini, seolah-olah saya itu tidak fasih seperti Anda berbahasa Arab. Saya paham sedikit-sedikit bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Amin Allahumma amin. Saat melihat videonya Mas Heri Pras ketika menanggapi narasi Ustadz Nuruddin dalam channelnya, ternyata terlihat semakin lucu dan semakin sontak, teman-teman. Untuk memahami narasi sederhana Ustadz Nuruddin mengenai bahasa Arab, ya, yang karena dalam videonya Mas Heri Pras itu yang disoroti adalah tentang bahasa Arabnya. Heri Pras ini sudah gagal paham. Ustadz Nuruddin mengatakan bahwa ketika kita itu mau memperdalami agama Islam, dalam hal ini adalah Al-Quran dan hadis, maka hendaklah kita menggunakan bahasa Arab. Artinya apa? Sebelum kita memperdalam Al-Quran dan hadis, hendaklah kita memperdalam bahasa Arab. Dalam arti di sini nahwu sorof terlebih dahulu. Karena memang Al-Quran dan hadis itu tidak lepas dari nahwu sorof, karena itu memang bahasa Arab begitu. Dari narasi ini, Heri Pras menyimpulkan sesuatu yang tidak-tidak. Pertama, menuduh Ustadz Nuruddin menyerang kepribadiannya. Ya, kalau kita mau melihat realita, memang pribadi Mas Heri Pras ini ya memang nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa nahwu sorof. Kalau dalam literatur klasik, ya, dalam kitab-kitab ulama ataupun tradisi ulama, orang tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa nahwu sorof itu bukan kekurangan pribadi, memang kekurangan intelektual. Itu yang pertama. Yang kedua, Heri Pras menuduh Ustadz Nuruddin itu menganggap bahwa Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim atau Syekh Al-Misri dan guru-gurunya Heri Pras itu tidak bisa bahasa Arab. Padahal teman-teman, ya, kalau kita perhatikan di dalam videonya Ustadz Nuruddin itu tidak menyebut satu nama pun. Artinya juga tidak menanggapi Heri Pras, juga tidak menanggapi siapa-siapa tentang bahasa Arab. Ustadz Nuruddin itu hanya menekankan kepada semua orang, kalau kita mau memperdalam Al-Quran dan hadis, terutama ya terkhusus akidah, maka kita perdalam dulu nahwu sorof, kita perdalam dulu bahasa Arabnya. Apalagi dalam video Mas Heri Pras saat menanggapi narasi Ustadz Nuruddin mengenai penekanan bahasa Arab saat kita mempelajari Al-Quran dan hadis terkhusus akidah, itu yang ditampilkan bukan kelebihan Mas Heri Pras mengenai nahwu sorof atau bahasa Arab, tapi malah video ustadz-ustadznya, Ustadz Firanda, Syekh Sudes, dan lain-lain. Anda ini mau kemana, Mas Heri Pras? Yang lebih lucu lagi menurut saya, Mas Heri Pras mengatakan narasi Ustadz Nuruddin itu adalah narasi yang sangat lucu, sambil geprok meja. Aduh, ini lagi ya, ini tambah menampakkan kedung sampean Mas Heri Pras. Ya, kita perhatikan sudah ya, ini menunjukkan Anda ini sebenarnya nggak belajar. Begini Mas, ini saya ambilkan dari salah satu nazom yang ini sudah sangat populer sekali, baik ini di kalangan santri aswaja ataupun ustadz-ustadznya sampean Salafi Wahabi. Dalam kitab Imriti itu sudah ditekankan oleh musonifnya, kayafhamu ma'aniyal qur'ani wa sunnatid daqiqatil ma'ani. Untuk apa sih kita itu belajar nahwu sorof itu, untuk apa? Yaitu untuk memahami makna-makna Al-Quran dan makna-makna hadis yang lembut. Nah, ini ya, ini tujuannya kita belajar nahwu sorof. Nah, ini akan kita bacakan. Fal ghayatu allati min ajliha istaddat talabu ala hifdzil lughatil arabiyyah. Tujuan inti
dalam penekanan kita mempelajari bahasa Arab itu apa? Hiya fahmu ma'anil Qur'anil Karim wa sunnatin nabawiyyatis syarifah, yaitu untuk memahami makna Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala siyamal khafiyatil ma'ani, terlebih-lebih hadis ataupun Al-Quran yang maknanya itu begitu lembut, begitu samar. Gak bisa kita pahami hanya dengan menggunakan terjemahan. Maka kita juga harus nyebur, kita harus nyemplung ke dunia nahwu sorof. Lah kalau kita nggak tahu, gimana komentarnya Imam Suyuti ketika seseorang itu tidak menguasai nahwu sorof atau bahasa Arab, kemudian berbicara tentang Al-Quran dan hadis. Coba perhatikan ini ya Mas Heri Pras. Qala al-Jalalu as-Suyuti, ini maksudnya adalah Jalaluddin as-Suyuti fi syarhi alfiyatihi. Wa qad uttufiqa ala anna nahwa yuhtaju ilaihi fi kulli fanin min fununil ilmi. Mempelajari nahwu sorof itu sudah menjadi kesepakatan seluruh ulama. Ini yang mengatakan wajib ya, yang sudah bersepakat bahwa setiap ilmu itu membutuhkan ilmu nahwu dalam memahaminya, itu ulama, kesepakatan ulama. Kok sampean mengatakan ini lucu? Itu gimana? Apa yang disampaikan Ustadz Nuruddin itu sudah benar, dan itu memang kesepakatan ulama. La siyamat tafsir wal hadis, apalagi kita mau mempelajari tafsir dan hadis. Wah, tambah lagi kita harus mengerti seluk-beluk nahwu sorof. Kenapa kok kita itu harus mempelajari nahwu sorof? Nah, ini yang sudah saya kasih kotak hijau teman-teman. Fa innahu la yajuzu li ahadin ayyatakallama fi kitabillahi hatta yakuna maliyan bil arabiyyah. Seseorang itu tidak boleh berbicara, mengomentari tentang isi Al-Quran sehingga dia menguasai tentang kaidah bahasa Arab. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda sedikit mengerti tentang bahasa Arab, berarti belum mencukupi syarat. Begitu Mas Heri Pras. Kenapa demikian? Li'annal Qur'ana Arabiyyun, la tufhamu maqasiduhu illa bima'rifati qawaidil arabiyyah wa kadzal hadis. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab dan tidak bisa difaham tentang isi maksudnya kecuali kita mengetahui tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Memang bahasa Arab itu juga bisa kita translate, bisa kita alih bahasakan. Namun tidak semua bahasa Arab itu bisa kita alih bahasakan. Ada bahasa Arab ataupun nahwu sorof yang tidak bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi memang kita harus betul-betul mengerti nahwu sorof. Itu banyak sekali yang tentang kaidah nahwu sorof ataupun bahasa Arab yang tidak bisa ditranslate. Jadi Anda itu kalau tidak paham, sebaiknya tidak usah berkomentar yang terlalu berlebihan. Apa yang menjadi keahlian Anda, maka itu tekuni dan itu sebarkan. Itu menurut saya lebih manfaat tuh Mas Heri Pras, daripada sampean itu sok-sokan membahas tauhid, membahas Al-Quran, membahas hadis. Lebih baik apa yang sampean kuasai, apa yang sampean tekuni itu yang disebarkan. Sampean juga begini ya, seandainya ada orang yang baru belajar pencak silat, kemudian mengomentari jurus-jurusnya pencak silat Garuda Indonesia, pasti sampean juga nggak nerima dan akan mengatakan bahwa Anda ini belum ahli dalam pencak silat, jadi jangan mengomentari pencak silat. Pasti seperti itu sampean nanti dalam menanggapi komentar orang tadi. Ini sama seperti apa yang sampean alami Mas Heri Pras. Sampean itu meskipun hijrah, sampean itu masih kategori pemula dalam memahami Al-Quran dan hadis. Gak salah sampean itu belajar, tapi untuk melakukan penolakan, melakukan tafsir, kemudian melakukan bayan, ya bukan kapasitasnya toh Mas Pras.
Alah, nih ya tak kasih contoh ya. Jadi bahasa Arab itu memang unik teman-teman ya. Nih saya nemukan apa namanya contoh keunikan bahasa Arab di dalam apa namanya ini Muqaddimatul Muhaqqiq ya, dalam kitab Syarah Jurumiyah milik Syekh Ahmad Zaini Dahlan ya. Ini sudah ada lafadz yang saya beri warna-warni ini teman-teman. Tulisannya nampak sama teman-teman ya. Seandainya harkat ini dihilangkan, wah ini maknanya bisa berubah-ubah tergantung yang baca. Itu kan sama juga itu, tulisannya mirip-mirip tapi maknanya beda-beda. Misal di dalam warna yang oranye, ahsanal fuqara'u li ahmada. Nah ini beda sudah maknanya dengan ahsanal fuqara'a ahmadu. Atau yang warna hijau kita bandingkan dengan yang warna biru, ahsanun nasi ahmadu. Ini beda maknanya dibandingkan dengan yang warna biru, ahsinin nasa ahmadu. Beda ini sudah. Dan ini nggak akan jenengan pahami Mas Edi Pras kalau sampean itu nggak ngerti nahu. Tulisannya lo sama, ahsanun nasi ahmadu dengan ahsinin nasa ahmadu, tulisannya sama. Kalau kita hilangkan harkatnya ya. Dan yang bisa memberi makna seperti ini dan memberi harkat seperti ini ya orang-orang yang ngerti nahwu shorof, orang-orang yang mengerti bahasa Arab. Jadi gimana ya, semakin sontoloyo juga kalau saya lihat itu Mas Heri Pras dalam menanggapi sesuatu yang bukan ahlinya. Ya sudah, semoga mendapat hidayah. Wallahu a'lam bishawab.